Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 16 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari situ ya. Oke, kita mulai aja. Ada yang dia sembunyikan tentang material things ya di sini, tentang harta benda atau tentang keuangan di sini, yang aku rasa mungkin ini belum baik-baik saja ya. Ada yang masih dia tutup-tutupi tentang harta benda dia atau keuangan dia, dan ada sesuatu kesalahan yang sebenarnya dia tahu itu adalah kesalahan dia, tapi justru malah di sini dia menuduh kamu ya, atau memberikan membuat kamu lah di sini yang bersalah kayak gitu loh. Dia menuduh kamu lah yang bersalah. Dan dia tahu dia udah keterlaluan sama kamu. Dan dia berharap situasi sekarang ini ya, keadaannya dengan kamu ini bisa berubah ya, bisa berubah atau bisa berbeda lah ya. Dia berharap seperti itu. Mungkin di sini ada amarah ya, kalian sudah berpisah, atau ada dendam di sini. Dan saat ini aku lihat ya, dia ini sedang menunggu tanda-tanda darimu, karena ya situasi sekarang ya, mungkin kamu saat ini sedang marah atau apa, jadi dia menunggu tanda-tanda darimu atau menunggu sinyal dari kamu gitu ya, untuk bisa mempersilahkan dia datang lagi, atau memperbolehkan kamu hadir lagi di kehidupan dia, seperti itu. Ada the sun, ada temperance, 8 of cups, 10 of cups, 5 of cups, and judgment. Aku lihat di sini ada kegembiraan ya yang dia rasakan, karena mungkin apa yang selama ini ditutup-tutupi semuanya sekarang sudah terbongkar, termasuk perasaan dia terhadap kamu ya. Mungkin sudah ketahuan atau apapun lah ya, yang selama ini menjadi pertanyaan atau masalah di hubungan kalian, akhirnya itu bisa terselesaikan seperti itu ya.
Dan aku lihat juga di sini ada desan, berarti ada seorang anak di sini. Entah ini di antara kalian ada anak, atau mungkin dia sudah punya anak, atau kamu yang sudah punya anak. Ya, jadi intinya di sini kalau desan keluar berarti aku lihat ada situasi yang dia merasa lega gitu ya. Dia merasa lega karena sudah mengetahui atau sudah mengutarakan apa yang selama ini dia tutup-tutupi atau kamu tutup-tutupi, seperti itu ya. Ada situasi yang sudah terbongkar, sudah terlihat akhirnya ya, yang selama ini menjadi masalah di hubungan kalian. Bahkan di sini mungkin kalau tentang material things dia yang masih dia sembunyikan di sini, itu pun sebenarnya udah ketahuan gitu ya, udah ketahuan olehmu bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dan aku lihat di sini ada energi kepositifan dari dia ya. Dia yakin masalah apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian ini pasti akan terselesaikan, pasti akan bisa dia atasi bersama kamu. Hambatan apapun yang terjadi di dalam hubungan ini yang menghalangi kalian berdua untuk bersama, itu dia yakin dan percaya bisa mengatasinya gitu ya. Jadi ada energi kepositifan dari dia. Jadi walaupun dia berharap ini situasinya bisa berubah, tapi dia ada keyakinan di sini. Ada the sun dan ada temperance. Dia yakin bahwa apapun halangan rintangan yang ada di dalam hubungan kalian ini pasti bisa terlewati dan pasti akan bisa menjadi baik-baik lagi gitu ya. Bisa menjadi baik-baik saja nantinya. Karena aku lihat di sini dia masih berpegang teguh ya pada perasaannya terhadap kamu, dan aku lihat juga di sini masih ada cinta untuk kamu ya, masih ada cinta ya. Sebenarnya kalian berdua pun sebenarnya masih sama-sama saling suka, masih sama-sama saling cinta. Dan untuk menguatkan cinta itu, aku lihat di sini ada seseorang yang menunjukkan toleransi ya, dan ingin seimbang dulu karena tetap ingin memberikan kasih sayang ya. Jadi dari masalah apapun yang ada di hubungan kalian, aku rasa di sini dia ini ingin mencari atau mengambil jalan tengah ya, dari masalah kalian ini untuk hubungan yang lebih romantis seperti itu. Bahkan aku lihat ada Eight of Cups ya. Jadi orang ini nggak ada niatan untuk menjalin hubungan dengan yang baru. Dia nggak ada niatan, karena menurut dia kalau dia menjalin hubungan lagi dengan yang baru itu justru malah nanti akan menambah masalah, kemudian akan ribet, dia harus memulai lagi dari awal. Dan toh juga dia cintanya sama kamu gitu. Dan mungkin kemarin-kemarin dia sempat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan meragukan di dalam hubungan ini untuk kamu, ataupun dia masih meragukan tentang kamu gitu ya. Banyak pertanyaan, apakah iya memang kamu orang yang tepat untuk dia, apakah memang benar pilihan hatinya ya kamu, kenapa harus milih kamu, bla bla bla. Banyak sekali lah ya keraguan-keraguan dari pikirannya yang menjadikan dia pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi aku lihat di sini dia sudah mulai yakin ya, bukan sudah mulai yakin, tapi dia di sini sudah yakin atas pilihannya. Entah ini hubungan kalian memang sudah terjalin lama ataupun baru, aku lihat di sini dia sudah mantap ya pada kamu. Karena di sini daripada dia harus bolak-balik cari yang baru lagi, cari yang lebih, cari yang mau mencari yang lebih dan lebih. Daripada itu dia lebih memilih untuk menghindari ya. Sekarang itu menghindari lebih banyak dari rasa sakit nantinya ke depannya gitu ya. Dia menghindari rasa sakit yang akan timbul di kemudian hari kayak gitu. Makanya di sini udah deh, nggak usah ambil resiko lagi. Kalau memang hati dia itu memang tertujunya untuk kamu, ya udah lanjutin aja dengan kamu. Dan saat ini tuh benar-benar yang dia mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, jangan sampai ada rasa sakit hati lagi di kemudian hari kayak gitu ya. Entah apa nih situasi kalian sekarang,
tapi dia memilih untuk mempertahankan hubungan ini. Dan gimana cara ngejaganya agar di kemudian hari kalian akan tidak akan kesulitan atau tidak akan timbul rasa sakit hati lagi satu sama lain, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia sedang fokus pada hal-hal penting yang mencakup hubungan kamu dengan dia. Dia hanya berfokus pada hubungan kalian aja kok. Apa yang perlu dia penuhi di dalam hubungan ini sedang dia usahakan untuk terjadi, kayak gitu ya. Jadi dia sedang berusaha untuk menstabilkan atau memperbaiki hubungan, atau ya adalah ya yang dia persiapkan gitu, sedang dia persiapkan untuk kestabilan hubungan ini. Kemudian Ten of Cups ya. Jadi saat ini tuh dia lagi lebih nyaman untuk berkumpul bersama keluarga ya. Lagi lebih suka, akhir-akhir ini lagi suka kumpul-kumpul dulu dengan keluarga, berfokus pada keluarga, seperti itu. Karena menurut dia lebih menyenangkan aja gitu ya, memberikan kepuasan diri gitu ya. Dan mungkin ini suatu hiburan bagi dia dari masa-masa sulit dia selama ini yang telah dia tempuh. Jadi saat ini pun dia lagi ngefokusin pada keluarga gitu ya, lagi ya kumpul-kumpul, lebih mencurahkan waktu ke keluarga kayak gitu. Nah, ketika dia kumpul-kumpul dengan keluarga ini, ada keinginan dia untuk membawa kamu untuk dia perkenalkan kepada keluarganya, seperti itu. Ada keinginan dari dia, ada pikiran dari dia seperti itu. Karena memang kalau Ten of Cups ini, itu aku lihat memang dia sudah mantap, udah yakin, benar-benar udah menetapkan hati pengen punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Aku lihat di sini ya. Makanya di sini ketika dia lagi kumpul-kumpul keluarga, tiba-tiba kepikiran, aduh pengen deh ngebawa kamu ke keluarga dia untuk dia perkenalkan kayak gitu ya. Karena memang udah semantep itu ya perasaan dia nggak mau lagi cari yang lain ya. Aku lihat di sini dia nggak mau lagi cari yang lain dan memang sudah mantap hatinya memang untuk kamu. Makanya di sini ketika dia berkumpul dengan keluarga tiba-tiba kepikiran seperti itu ya. Dan kalau Ten of Cups juga mengindikasikan bahwa ada keinginan dia untuk menikahi kamu atau menjalin hubungan dalam jangka waktu panjang ya, dalam hubungan ini, karena dia merasa bahwa memang kamulah belahan jiwa dia ya. Dan dia udah ngerasa puas deh ya, udah ngerasa puas, udah ngerasa damai, udah ngerasa nyaman bangetnya itu udah sama kamu aja kayak gitu. Saat ini tuh dia ngerasa udah cuman kamu aja, udah deh nggak mau cari yang lain, karena dia udah ngerasa klop banget. Dan dia juga udah capek mungkin ya cari yang lain gitu. Jadi Ten of Cups ini dia udah punya keyakinan yang kuat bahwa yang dia pilih adalah kamu gitu. Dan kalau misalkan saat ini kalian berpisah, aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk kembali lagi pada kamu, untuk rekonsiliasi lagi dan untuk union, untuk bersatu kembali. Ya, jadi kalau misalkan kamu mengharapkan dia, ya masih mengharapkan dia, ya tunggu aja. Nanti dia yang akan datang kok, aku lihat di sini ya. Karena memang benar-benar yang dia tuju untuk dia jadikan sebuah keluarga itu ya cuman kamu ya. Jadi tunggu aja. Oke, kemudian ada Five of Cups ya. Kalau Five of Cups ini aku lihat di sini ada yang dia sesali karena berpisah dengan kamu. Atau kalau misalkan kalian tidak berpisah ya mungkin kalian abis bertengkar gitu ya. Tapi di sini aku lihat dia ngerasa bersalah banget saat ini. Dia ada yang dia sesali lah ya akibat dari entah ini perpisahan atau pertengkaran kalian ini. Dan aku lihat juga sebenarnya dia ini sedang diliputi oleh kesedihan ya, kesedihan karena
hubungan kamu dengan dia kok ya nggak berhasil gitu ya. Jadi ini keinginan dia, tapi ternyatanya realnya saat ini tuh justru malah hubungan kalian tuh kayaknya stuck. Hubungan kalian kok ya nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Hubungan kalian kok ya sekarang pisah lagi, ya berjeda lagi, ya kok nggak ada perkembangannya lagi, ya kok bertengkar lagi, kayak gitu loh. Dan itu dia sesali, dia sedih banget. Kenapa sih hubungan kita ini kok ya nggak lancar kayak gitu, kayak nggak kayak orang-orang yang lempeng aja tahu-tahu udah nikah gitu ya. Herannya sama dia ini ya, dia herannya itu sama hubungan ini kok ya sesulit itu gitu ya. Hubungan ini kok ada aja ya yang membuat kalian akhirnya berpisah lagi, bertengkar lagi, silent treatment lagi gitu loh ya. Aku lihat di sini dia memang benar-benar kecewa ya, tapi gimana, hati dia itu memang the one-nya untuk kamu doang. Kamulah satu-satunya di hati dia yang dia cintai. Dan ketika kalian berpisah kayak gini, dia sedih banget, dia kecewa banget, dia menyesal banget ya. Dia sedih banget ya mungkin ada suatu masalah di masa lampau kalian yang terungkit, akhirnya kalian berpisah. Atau dari masa lalu kalian, ada masalah nih di masa lalu kalian yang akhirnya membuat kamu trauma, akhirnya ngebuat hubungan kalian itu agak renggang. Nah itu juga bisa ya. Tapi saat ini pun mau apapun masalahnya, tapi intinya ini ada hubungannya dengan masa lalu kalian ya, masa lalu hubungan kalian. Terus akhirnya saat ini kalian bertengkar atau berpisah, atau mungkin ada jeda di sini. Intinya hubungan kalian ini lagi nggak terjalin, atau ya nggak lempeng-lempeng aja gitu ya, nggak baik-baik saja. Tapi ya ada jeda, ada break, ada berpisah atau pertengkaran di sini. Tapi tenang aja ya, akan ada komunikasi lagi kok dari dia ya. Ada judgmentnya reverse. Walaupun saat ini tuh masih kayak dia tahan-tahan ya, dia tuh pengen ngehubungin kamu, tapi masih dia tahan gitu ya. Jadi makanya aku bilang tadi dia tenang aja, nanti akan ada komunikasi dari dia ya. Tapi kalau untuk sekarang atau untuk hari ini itu kayak masih dia tahan. Tapi sebenarnya hari ini tuh pengen komunikasi, pengen deh komunikasi sama kamu lagi, pengen bercerita lagi, pengen ketawa lagi, pengen ngebecandain kamu lagi gitu. Ada rasa seperti itu dari dia ya, tapi masih dia tahan ya, masih ada yang dia tahan. Dia kayak malu ya untuk komunikasi dengan kamu sekarang, entah apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Tapi ini ini ada hubungannya dengan masalah di masa lalu kalian ya. Jadi makanya masih dia tahan-tahan. Oke. Dan aku lihat di sini kalau misalkan ini judgment, berarti kayaknya kemarin tuh ada masalah tentang desas-desus yang tidak menyenangkan ya di hubungan kalian. Dan dia bukannya mencari bukti tentang isu-isu ini, tapi justru malah langsung mempercayai gitu ya, langsung memberikan penilaian dalam dalam isu-isu ini. Dan dia percaya, akhirnya di sini membuat kamu menjadi terfitnah ya, tertuduh seperti itu ya, terhakimi ya. Nah inilah yang akhirnya menyebabkan masalah ya di hubungan kalian. Jadi aku lihat di sini dia sudah mengambil suatu pelajaran ya dari masalah kalian yang kemarin. Jadi tenang aja, ada kemungkinan di sini aku lihat dia akan dekat lagi ke kamu, dia akan memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya. Dan di sini juga aku lihat dia sudah mempertimbangkan semua pelajaran-pelajaran yang telah dia dapat dari masa lalu dia bersama kamu kemarin ya. Masalah yang kemarin tuh dia udah mendapatkan pelajarannya. Jadi tunggu aja, sebentar lagi kok. Kalau aku lihat sih di sini ya, judgment ini sebentar lagi dia akan berkomunikasi dengan kamu. Oke?
Setiap orang energinya beda-beda ya. Aku bilang sebentar lagi ya, bisa juga hari ini, atau mungkin besok, atau mungkin seminggu lagi ya, atau 2 minggu lagi ya. Oke, kita lihat mentok sampai kapan, kira-kira ya sebulan lagi lah. Itu paling lama sebulan lagi dia akan berkomunikasi, paling lama ya. Makanya aku bilang energi orang beda-beda, bisa jadi besok, atau 2 hari lagi, 3 hari, seminggu, atau 2 minggu. Tapi intinya di sini tungguin aja sepanjang 1 bulan ini. Aku lihat akan ada komunikasi dari dia kembali ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada kayak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius ya. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.